Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba kalian perhatikan di sebelah kanan kalian, di sebelah kiri kalian, di depan kalian, dan di belakang kalian. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Berarti di sini 20 siswanya hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membahas tentang keistimewaan dari kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Ya benar, jadi hari ini Ibu akan membahas tentang keistimewaan dari Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, ada yang masih ingat materi kita pekan lalu? Ada yang masih ingat? Ya, pekan lalu kita membahas tentang adab terhadap guru. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak apa saja adab-adab terhadap guru? Yang pertama, bersikap sopan dan santun terhadap guru kita. Lanjut, yang kedua, ada yang ingat yang kedua? Ya benar, menjaga lisan. Tidak boleh meninggikan suara kita, tidak boleh menyaringkan suara kita saat kita berbicara dengan guru kita. Bahkan kita juga nggak boleh memotong pembicaraannya beliau. Jadi kita harus menghormati, menjaga lisan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah mendengarkan baik-baik nasihat yang diberikan kepada guru kita. Kemudian yang keempat, nah ada ingatnya yang keempat ini apa? Ini yang paling penting loh. Keempat ialah mendoakan guru kita. Nah jadi selain kita menghormati, kita menjaga sikap kita juga harus dan wajib mendoakan guru kita. Selain kita mendoakan kedua orang tua kita, keluarga kita juga mendoakan guru kita. Nah, agar ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu menjadi berkah. Lanjut, hari ini kita memasuki materi tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, dalam kehidupan seluruh umat Islam, Al-Quran itu sebagai pedoman kita dalam kita hidup di dunia. Nah, jadi Al-Quran itu benar-benar berperan penting teman-teman. Ya, nah ada yang tahu nggak Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya benar, oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini adalah kitab yang turun terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Ada yang tahu bagaimana keistimewaan kita dalam membaca Al-Quran? Yang pertama, menjadi orang yang terpandang. Kita menjadi orang yang baik dan utama di mata Allah, hanya di mata Allah. Jadi kita nggak boleh merasa yang paling hebat di mata manusia, karena itu kayak seolah-olah kita sombong ya. Dalam hadisnya yaitu khairukum man ta'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini sudah tampak jelas bahwa hadis ini menerangkan orang yang baik itu bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak, bukan juga orang yang haji dan umrohnya itu berkali-kali, melainkan adalah orang yang meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Masya Allah teman-teman. Nah, kita itu terpandang baik di mata Allah itu karena kita bisa membaca Al-Quran.
Nah, jadi mulai sekarang ibu pengen teman-teman itu belajar ngaji gitu ya, belajar ngaji, entah itu sama orang tua atau ngaji bareng ustadz atau ustazahnya gitu ya. Lanjut yang nomor 2, yaitu kita akan mendapatkan sebanyak 10 pahala. 10 pahala itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dalam kitab Allah, nah dia akan mendapatkan 1 kebaikan katanya. Nah, 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. Bayangkan, jadi 1 huruf dari Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan atau 10 pahala. Masya Allah kan teman-teman. Nah, ya, kalian ada yang tahu nggak di surah Al-Baqarah ayat pertama itu berbunyi apa? Alif lam mim ya. Alif lam dan mim. Nah, tadi dalam hadisnya diterangkan bahwa 1 hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Nah, 1 huruf bernilai 10 kebaikan, 10 pahala. Nah, ini ada 3 huruf loh. 3 huruf. Jadi 3 dikali 10 sudah 30 pahala. Ini baru satu ayat. Bayangkan kalau kita bacanya 5 ayat di surah Al-Baqarah ya. Atau surah Al-Fatihah deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah banyak banget itu huruf-hurufnya di ayat 1. Itu 1 hurufnya saja sudah bernilai 10 pahala. Bayangkan kalau kita membaca 1 juz, kita membaca 1 surah, atau kita menghatamkan 1 Al-Quran. Nah, sudah banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, yaitu Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Maksudnya, nah jadi Al-Quran ini akan menolong para pembacanya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu sebagai penyelamat kita di hari kiamat. Insya Allah. Keempat ialah kata Allah, kita tetap mendapatkan pahala walaupun kita bacanya terbata-bata. Nah, memang betul kita harus membaca Al-Quran itu sesuai tajwid. Bacaan huruf-hurufnya itu harus fasih gitu kan. Nah, tetapi bagi yang masih terbata-bata, Allah masih kasih kesempatan. Allah kasih berapa pahala? 2. Jadi Allah masih kasih 2 pahala bagi orang yang terbata-bata membacanya. Selanjutnya yang kelima. Yang terakhir. Nah, Allah akan memberikan rahmat dan ketenangan hati serta namanya itu viral di langit, katanya Allah. Masya Allah, nama kita jadi viral di langit, disebut-sebut sama penduduk di langit gara-gara kita bisa membaca Al-Quran. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmahnya dalam membaca Al-Quran. Ada banyak sekali keistimewaan yang akan kita dapatkan. Selain dari 5 ini sebenarnya masih ada lagi, masih banyak lagi. Salah satunya menjadi hadiah untuk kedua orang tua kita bagi yang bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, apa yang bisa kita berikan hadiah itu mahkota teman-teman. Mahkota yang sangat bersinar sekali. Sinarnya itu lebih terang lagi dari sinarnya matahari. Bayangkan, matahari aja udah silau banget itu kalau siang kita lihat. Bagaimana dengan mahkota yang akan kita berikan kepada kedua orang tua kita di surga nanti. Alhamdulillah, karena materi kita udah selesai hari ini. Semoga bisa diterapkan. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.